Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan ketiga kita untuk mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor kelas 11 teknik bisnis sepeda motor. Nah, kali ini kita akan membahas tentang merawat berkala sistem pendingin. Jadi dulu sistem pendingin umumnya banyak diaplikasikan pada mesin mobil, truk, bus, dan lain-lain, serta pada sepeda motor dengan cc atau kapasitas mesin yang lebih besar. Nah, namun di era modern seperti sekarang, sistem pendingin sudah banyak diaplikasikan ke sepeda motor dengan cc kecil sekalipun. Jadi sistem pendingin merupakan sistem yang berfungsi untuk menjaga temperatur kerja mesin agar tetap pada temperatur atau suhu panas yang ideal. Nah, jadi setiap mesin memiliki suhu idealnya sendiri. Nah, sebab jika suhu mesin di bawah suhu idealnya, terkadang mesin bekerja tidak optimal. Dan jika suhunya terlalu tinggi juga, akan merusak komponen-komponen mesin itu sendiri. Nah, sebab itulah digunakan sistem pendingin agar menjaga suhu mesin tetap ideal. Namun sistem pendingin juga harus dirawat agar usia pakainya bisa lebih lama. Nah, kemudian sistem pendingin sepeda motor terbagi menjadi dua, yaitu sistem pendingin air dan sistem pendingin udara. Sistem pendingin udara hanya mengandalkan sirip-sirip pada blok silinder dan head silinder. Nah, contohnya seperti motor bebek atau moped, juga seperti motor sport pada model yang lama. Sedangkan yang menggunakan kipas dengan cara mengisap udara lalu menekankan udara ke bagian sirip-sirip blok silinder, contohnya pada beberapa motor matic yang cc-nya atau kapasitas mesinnya kecil. Nah, jadi sistem pendingin seperti ini sangatlah sederhana, lebih murah untuk biaya pembuatannya dan tidak memerlukan perawatan khusus. Jadi yang penting sirip-sirip pada mesin harus sering dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel agar proses aliran udara tidak terhalang. Sebab jika kotoran dibiarkan lama menempel pada bagian sirip, maka suhu panas pada mesin akan tertahan di dalam dan tidak bisa dilepaskan ke udara sekitarnya. Hal ini dapat menyebabkan overheat atau kelebihan panas, sehingga bisa merusak komponen mesin. Ini kemudian ini adalah sistem pendingin air pada sepeda motor. Nah, untuk sistem pendingin ini konstruksinya sedikit lebih rumit daripada sistem pendingin udara yang hanya mengandalkan kipas dan sirip-sirip pada mesin. Pada sistem pendingin air ada beberapa komponen tambahan selain kipas. Itu yang pertama ada radiator. Kemudian ada tutup radiator atau radiator cap. Terus ada pula termostat. Kemudian ada reservoir. Ada selang atau hose. Kemudian pompa air atau water pump. Dan kipas atau fan. Nah, jadi radiator ini fungsinya untuk mengubah uap air kembali menjadi berbentuk air sepenuhnya. Karena ketika air disimpan di reservoir atau di dalam radiator, ini ketika panas kemudian dialirkan ke selang-selang yang mengalir di bodi mesin. Ketika sudah panas, maka air akan menguap. Nah, ketika sudah menjadi uap akan naik, lalu didinginkan kembali. Uap air tadi menjadi bentuk air sepenuhnya. Nah, kemudian ada tutup radiator. Nah, tutup radiator ini fungsinya
untuk menjaga tekanan di dalam radiator. Nah, sebab suhu air yang tinggi setelah menyerap panas mesin itu akan menguap. Nah, uap tersebut nanti akan menghasilkan tekanan di dalam ruang tertutup. Nah, jadi tutup radiator ini di dalamnya ada komponen pegas. Nah, jadi komponen pegas ini nanti ketika mendapat tekanan dari uap, dia akan membuka saluran menuju ke reservoir. Nah, jadi nanti di reservoir, uap airnya akan kembali menjadi berbentuk sepenuhnya air karena sudah didinginkan atau suhunya sudah rendah. Kemudian ada di sini bagian sini ada termostat. Nah, termostat fungsinya itu sebagai pintu, yaitu buka tutup saluran, dan termostat membuka pintu saluran ketika suhu panas mesin mulai meningkat. Jadi ketika suhu panas mulai meningkat atau melebihi suhu idealnya, maka termostat akan mulai membuka. Jadi ketika pompa air mulai bekerja, air akan disalurkan melalui termostat, dan ketika termostat membuka, maka air yang tadinya panas akan disalurkan ke radiator kemudian didinginkan. Kemudian ini reservoir tadi. Reservoir fungsinya untuk menampung uap air pada tutup radiator sekaligus sebagai wadah cadangan jika suatu saat air pendingin mulai berkurang. Kemudian ini adalah selang-selang atau hose selang saluran air. Ini adalah saluran untuk sistem pendingin. Jadi di sini air radiator akan mengalir ke tempat yang akan dituju. Kemudian ada di sini di dalamnya ada pompa air. Fungsinya pompa air itu agar air bisa bersirkulasi di dalam bodi mesin. Bukan di dalam ruang bakar, tapi di bagian-bagian water jacket. Kemudian yang terakhir ini ada kipas. Nah, kipas ini fungsinya untuk mendinginkan atau menurunkan suhu air radiator yang tadinya panas, yang sudah menyerap suhu panas pada mesin. Jadi dibantu oleh kipas untuk mendinginkan bagian-bagian radiator. Nah, kemudian untuk perawatan berkala sistem pendingin. Nah, untuk perawatannya sangatlah mudah, tidak terlalu rumit. Jadi sediakan dulu coolant sesuai spesifikasi motor. Nah, kalau sudah, kemudian lepaskan baut pembuangan untuk membuang air coolant yang akan diganti. Nah, setelah semua sudah dikuras habis, kemudian tutup rapat kembali jika air coolantnya sudah habis. Nah, kemudian buka tutup radiator. Di sini, buka tutup radiator, kemudian tuangkan air coolant ke dalam radiator secara perlahan. Namun untuk pengisian jangan sampai terlalu penuh. Jadi nanti kalau sudah ada sisanya, nanti tuangkan air coolant ke reservoir. Karena di reservoir ini nanti sebagai cadangan jika suatu saat air coolant di radiator itu mulai berkurang atau hampir habis. Jadi kalau sudah selesai, tutup rapat, tapi jangan lupa tuangkan air coolant di reservoir sampai cukup batas maksimalnya saja. Jangan juga sampai penuh. Jadi untuk perawatan berkala sistem pendingin ini tidak terlalu rumit dan sangat mudah dan bisa dilakukan sendiri di rumah. Dan idealnya untuk penggantian air coolant ini biasanya tergantung sesuai spesifikasi pabrikan. Tapi umumnya biasanya idealnya 12.000 km atau setahun sekali. Ya, tergantung dari kondisi atau keadaan coolant itu sendiri setelah digunakan.
Sampai di sini dulu materi kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.